Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita setelah kita membahas tentang larangan mengumpulkan dua wanita sekaligus menjadi istri, dan kita punya patokan yaitu dua wanita. Apabila dianggap yang satu adalah laki-laki lalu kemudian dilarang saling menikah, maka mengumpulkan mereka berdua adalah diharamkan. Ambil contoh misalnya seorang wanita bersama ibunya, tidak boleh dinikahi dua-duanya. Seorang wanita dengan bibinya, baik dari ayah maupun dari ibu, maka dilarang dinikahi dua-duanya secara bersamaan. Seorang wanita dengan adik perempuannya atau kakak perempuannya, seorang wanita dengan saudari sepersusuannya, seorang wanita dengan keponakannya, maka ini semua adalah masuk kepada larangan. Kemudian hadis yang berikutnya nomor 857 dari Utsman bin Affan, semoga Allah meridhoinya. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yankihul muhrimu wa la yunkahu, rawahu Muslim. Seorang yang sedang ihram tidak boleh menikah dan tidak boleh dinikahkan. Hadis riwayat Muslim. Wa fi riwayatin lahu wa la yakhtubu, zad Ibnu Hibban wa la yukhtabu alaih. Ditambahkan dalam riwayat milik Muslim, orang muhrim atau ihram tidak boleh mengkhitbah atau meminang. Ibnu Hibban menambahkan orang ihram tidak boleh dikhitbahkan untuknya. Ikhwan fiddin azakumullah, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa demikianlah salah satu larangan ihram. Ihram itu adalah bisa untuk umrah maupun haji. Ketika seorang ihram datang dari Indonesia menuju Mekah, kalau dia melewati yaitu negara Yaman, maka mikotnya berada di atas pesawat, yaitu namanya Yalamlam. Tapi kalau dia langsung ke Madinah dulu, kemudian berangkat dari Madinah ke Mekah untuk umrah, maka mikotnya adalah mikot Dzulhulaifah, yang biasa disebut sekarang adalah Bi'ru Ali atau Abyar Ali, atau orang kita bilang Bir Ali. Pernah dengar? Nah, itu Bir Ali. Bir itu bi'ru. Cuman karena sulit mengatakan bi'ru maka jadi bir. Ya. Bi'ru itu artinya sumur, Ali adalah Ali. Taib. Dan itu namanya dalam hadis disebut Dzulhulaifah. Nah, saat di mikot ini, maka orang-orang yang hendak melaksanakan umrah atau haji, mereka laki-laki mengganti pakaian ihram. Saat itulah berlaku larangan-larangan ihram sampai tahallul selesai. Di antara larangan ihram ada larangan menikah, dinikahkan, mengkhitbah, dikhitbahkan.
Ini larangannya. Adapun larangan yang lain, memotong rambut, memotong kuku, mencabut sesuatu yang ada di badan, ya, memakai parfum, kemudian memakai pakaian-pakaian biasa seperti sarung, seperti gamis, memakai sorban, ini semua dilarang. Termasuk diantaranya memakai kaos, itu dilarang. Terus bagaimana pakaiannya? Pakaiannya 2 helai kain, seperti yang kita saksikan. Untuk bawahan, untuk atasan. Boleh nggak pakai alas kaki? Boleh, tapi harus sandal. Ya, boleh nggak pakai penutup kepala? Untuk ini tidak boleh. Kemudian salah satu larangan yang paling besar ketika sedang ihram adalah, mohon maaf disebutkan oleh para ulama, yaitu al-jima, yaitu berhubungan badan yang halal, itu jadi haram. Ya. Dan para ulama mengatakan bahwa orang yang sedang ihram itu sedang dalam kondisi fokus melaksanakan ibadah untuk sementara. Dalam kondisi dia ihram, maka dia bukan kondisi dalam rangka bersenang-senang. Bukan dalam kondisi menikmati kehidupan suami istri, bukan. Itu boleh setelah tahallul. Maka saat sedang ihram, seorang yang sedang ihram tidak boleh berhubungan badan. Dan karena berhubungan badan ini adalah larangan yang paling besar bagi ihram, maka apapun yang mengarah ke sana, maka itu pun juga tidak boleh. Apa yang mengarah ke sana? Semua sarana-sarana untuk terjadinya hubungan badan itu tidak boleh. Di antaranya menikah, dinikahkan, meminang atau dipinang. Tidak boleh. Oleh karena itu, ikhwana fiddin azakumullah, para ulama bersepakat bahwa hukumnya haram bagi orang yang sedang ihram melaksanakan akad nikah dia, ya, atau menikahkan seperti wali, tidak boleh juga, karena dia menjadi sarana orang itu nanti berhubungan badan, atau dia meminang, ya, meminang nanti ujung-ujungnya menikah, atau dia dipinang seperti wanita yang dipinang. Ini semua adalah sarana menuju hubungan badan dan itu terlarang dalam kondisi ihram. Kecuali satu imam yang membolehkan, yaitu Imam Abu Hanifah. Kalau kita jumpai ikhwan, dari kalangan para imam yang agak, apa istilahnya, nyeleneh, agak nyeleneh, itu adalah terutama dalam bab-bab yang sifatnya itu ada sisi analoginya, itu Abu Hanifah. Karena Abu Hanifah ini sering menggunakan analogi kias, tapi kadang-kadang kiasnya tidak benar. Seperti kemarin, hanya Imam Abu Hanifah yang tidak mensyaratkan wali dalam nikah. Kenapa kira-kira kemarin? Karena dia pakai kias. Kalau wanita itu dewasa, punya harta, dia bisa menjual hartanya yang mahal sekalipun, rumah misalnya, pribadi, sah jual belinya tanpa nikah, tanpa apa? Wali, maka ketika dia menikahkan dirinya dengan mahar yang lebih murah daripada harga rumah, maka ini berarti menjadi boleh, itu kata Abu Hanifah. Tapi ini pendapat yang tidak benar karena bertolak belakang dengan hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyatakan tidak sah pernikahan tanpa wali. Nah, juga demikian Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa boleh-boleh saja seorang yang ihram itu menikah, dinikahkan, mengkhitbah atau dikhitbah. Kenapa demikian? Beliau berdasar atau mengambil dalil nanti hadis berikutnya, yaitu hadis Ibnu Abbas bahwa Rasulullah menikahi Maimunah dalam keadaan ihram. Tapi nanti akan ada keterangan hadis ini dinyatakan hadis yang marjuh, tidak kuat. Nanti setelah ini. Kita kembali kepada masalah larangan menikah, larangan dinikahkan, larangan mengkhitbah, larangan dikhitbah saat sedang ihram. Tapi pertanyaannya sekarang, kalau setelah tahallul, setelah ihram, boleh nggak menikah? Boleh. Boleh nggak mengkhitbah? Boleh. Boleh nggak dikhitbah? Boleh nggak menikahkan? Boleh. Oleh karena itu kita katakan bahwasanya tidak usah heran kalau antum mendengar
ada orang umroh lalu nikah di Masjidil Haram. Pernah dengar? Hah? Atau nggak pernah dengar? Ada seseorang pergi umroh lalu menyempatkan nikah di dalam Masjidil Haram. Tidak usah heran. Kenapa demikian? Bukan berarti mereka menikahnya pas ihram, pas umroh, tapi mereka setelah melaksanakan ihram selesai. Nah ini boleh. Tapi masalahnya adalah apakah afdal menikah di Masjidil Haram? Apakah ada keutamaan menikah di Masjidil Haram? Ada nggak kira-kira? Ya, jawabannya tidak ada. Ya. Dan Rasulullah SAW sebaik-baik manusia, sebaik-baik Nabi dan Rasul, tidak pernah ada satu riwayat pun yang menyatakan bahwa Nabi menikahi semua istrinya itu, tidak ada satu pun menikahi di dalam masjid beliau, la Masjid Nabawi wala Masjidil Haram. Tidak ada. Ya. Bahkan tidak ada satupun riwayat para sahabat Nabi itu satupun tidak ada yang menikah di dalam masjid. Lepas daripada Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Masjid. Yang penting masjid, tidak ada. Ya, oleh karena itu tidak ada keutamaan khusus menikah di dalam masjid. Pertanyaannya, boleh nggak nikah di masjid? Ya? Boleh, karena tidak ada larangan, tidak ada perintah. Taib. Bagus mana menikah, akad nikah di masjid atau di rumah? Ya. Bagus mana menikah atau akad nikah di masjid atau di rumah atau di gedung atau di yang lainnya? Jawabannya tidak ada yang lebih afdol karena semuanya itu boleh. Mana yang lebih mudah, ya, maka itulah yang lebih utama. Kalau sekiranya misalnya ada masjid bisa dipakai untuk akad nikah, memudahkan orang untuk datang, parkir luas dan lain sebagainya, orang datang lalu pergi aman, nyaman, tidak ada kemacetan, jelas ini lebih bagus. Tapi kalau misalnya dia di rumah, di dalam gang yang sempit, orang kesulitan datang, tidak ada parkir, ya, orang takut parkir di pinggir jalan, takut hilang motornya, takut hilang mobilnya dan semisalnya, maka ini tidak menjadi lebih afdol. Tapi kalau di rumah itu nyaman, tidak ada gangguan, orang datang bebas dan semisalnya, parkir ada dan seterusnya, maka ini jelas lebih utama. Oleh karena itu, ikhwana fiddin azakumullah, sekali lagi tidak ada keutamaan khusus menikah atau mengadakan akad nikah itu di masjid, baik itu Masjidil Haram atau Masjid Nabawi atau masjid-masjid yang lainnya. Ya. Apalagi kalau misalkan di Masjidil Haram sebenarnya dilarang. Sebenarnya dilarang. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi mengadakan akad nikah itu dilarang. Ya. Karena itu membuat suatu majelis harus ada izin. Ya mungkin yang dilakukan sebagian saudara kita mungkin ketika tidak ada pemeriksaan, kemudian tidak ada petugas yang mengawasi, kemudian menyempatkan duduk-duduk, kemudian akad nikah, dan sebenarnya sebelumnya sudah ada rencana. Maka ya seperti ini sah-sah saja. Tapi sekali lagi tidak boleh ada keyakinan bahwa menikah di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu lebih utama daripada di tempat yang lainnya. Ikhwana fiddin a'azzakumullah. Hadis yang berikutnya dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya. Beliau mengatakan tazawwajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Maimunata wa huwa muhrimun. Muttafaqun alaih. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah dalam keadaan sedang ihram. Hadis ini muttafaqun alaih. Ingat, muttafaqun alaih itu berarti sangat-sangat kuat. Tadi kita katakan marjuh. Ya, secara sanad sangat kuat. Tapi wali muslimin an Maimunah nafsiha radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa halal. Di dalam riwayat Muslim termasuk yang sahih dan termasuk tingkatan yang sangat kuat, hampir menyamai riwayat Bukhari. Nah kalau muttafaqun alaih berarti Bukhari dan Muslim sama-sama mengeluarkan, berarti lebih kuat. Jadi kalau diambil tingkatannya, ya, yang sangat-sangat tingkatan paling tinggi kesahihannya itu adalah muttafaqun alaih. Ada lagi di atasnya nanti yang kita ambil di sini yang muttafaqun alaih dulu. Muttafaqun alaih
Di bawahnya ada man farada bihil Bukhari, diriwayatkan Bukhari saja. Lalu di bawahnya lagi man farada bihi Muslim, diriwayatkan sendirian oleh Muslim. Baru yang berikutnya ada Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan lain sebagainya. Tapi yang jelas para ulama sepakat bahwa Bukhari dan Muslim kedua-duanya ini adalah imamul muhadditsin. Kedua kitab ini termasuk kitab yang paling sahih yang dikarang oleh manusia, ditulis oleh manusia. As-sahhu kutubil mu'allafah. Sepakat para ulama. Sehingga kita katakan muttafaqun alaih yang dari Ibnu Abbas dan riwayat Muslim ini semuanya sahih secara sanad. Beliau mengatakan, dan dalam riwayat Muslim dari Maimunah sendiri, riwayat Maimunah sendiri yang dinikahi Nabi sendiri, beliau mengatakan bahwa Nabi menikahi dirinya sedangkan Nabi dalam keadaan sudah halal dari ihramnya. Ini namanya kontradiksi. Secara sanad dua-duanya sahih. Satunya muttafaqun alaih, satunya riwayat Muslim. Ya. Oleh karena itu Abu Hanifah mengatakan boleh orang ihram menikah, dinikahkan, mengkhitbah, dikhitbah. Dengan dasar apa? Hadis Ibnu Abbas menyatakan Rasulullah menikahi Maimunah dalam keadaan ihram. Tanpa melihat hadis yang berikutnya, yaitu riwayat Maimunah sendiri yang menyatakan bahwa Rasulullah menikahi dirinya dalam keadaan sudah halal dari ihramnya. Nah, konsekuensinya pendapatnya Imam Abu Hanifah ini membuang satu hadis yang sahih, yaitu bahwa Nabi Muhammad SAW menikahi Maimunah sementara Nabi sudah selesai ihramnya, halal. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, para ulama mengatakan bahwasanya kontradiksi seperti ini termasuk kontradiksi yang sangat berat. Kenapa demikian? Bertolak belakang 180 derajat. Sama-sama sahih. Yang satu menyatakan Nabi menikahi Maimunah dalam keadaan ihram. Yang satu mengatakan Nabi Muhammad menikahi Maimunah dalam keadaan sudah halal. Pertanyaannya sekarang, mungkin nggak dua kontradiksi ini dikompromikan? Mungkin nggak? Jawabannya tidak mungkin. Kenapa? Karena ini kejadiannya sekali. Kalau kejadiannya dua kali mungkin, sekali menikah pas ihram, sekali lain menikah pas halal. Tapi ini kejadiannya sekali. Oleh karena itu para ulama menguatkan bahwasanya seperti ini harus ditempuh jalan tarjih. Tarjih itu menguatkan salah satu yang lebih kuat diambil, yang tidak kuat disisihkan. Ya. Dan para ulama, sedikit para ulama ada yang menguatkan hadis Ibnu Abbas. Sedikit para ulama menguatkan hadis Ibnu Abbas, dikuatkan karena lebih sahih, karena muttafaqun alaih. Dan itu yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah. Hanya berpegang dengan riwayat yang lebih kuat. Muttafaqun alaih lebih kuat daripada Muslim. Ya. Tetapi ikhwana fiddin azakumullah, pendapat yang lebih kuat mengambil mana riwayat yang lebih kuat adalah pendapat mayoritas para ulama, mayoritas para imam yang menyatakan bahwa riwayat Maimunah lebih kuat. Ya. Riwayat Maimunah lebih kuat. Apa isinya tadi? Nabi menikahi dirinya beliau dalam keadaan sudah tahallul atau sudah halal dari ihram. Itu yang lebih kuat. Kenapa? Alasan yang pertama disebutkan oleh para ulama. Yaitu apa? Yaitu riwayat Maimunah dengan Ibnu Abbas. Tadi asalnya sama-sama sahih. Tapi karena kontradiksi tidak bisa dikompromikan, maka harus ada yang dikalahkan. Yang dimenangkan yang lebih kuat. Siapa yang lebih kuat? Pelaku kisah. Lebih tahu peristiwa daripada bukan pelaku kisah. Pertanyaan sekarang, Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas dengan Maimunah sama-sama meriwayatkan menikahnya Rasulullah.
Siapa yang pelaku kisah pernikahan ini? Ibnu Abbas atau Maimunah? Maimunah. Karena Maimunah yang dinikahi Rasulullah saat itu. Sementara Ibnu Abbas bukan pelaku kisah. Maka ketika ada kontradiksi, jelas pelaku kisah lebih tahu kondisi saat tersebut. Sebagaimana dalam pepatah, wasahibud dari adra bima fiha. Pemilik rumah itu pasti lebih tahu kondisi rumah daripada orang lain. Demikian juga Maimunah, karena dia orang yang dinikahi Nabi langsung saat itu, maka dia lebih tahu kondisi Rasulullah daripada orang lain. Memang Ibnu Abbas masih kerabat Rasulullah, betul nggak itu? Tapi dalam hal ini menikah lebih khusus lagi. Pelaku sejarah, pelaku kisah jelas lebih dekat dan lebih tahu kondisi siapa yang menikah, bagaimana kondisinya, dan seterusnya. Terus bagaimana dengan apa yang dikatakan Ibnu Abbas? Bisa jadi Ibnu Abbas, beliau meriwayatkan apa yang diketahui. Beliau tahunya Rasulullah saat itu sedang ihram. Beliau belum tahu kalau Rasulullah sudah selesai ihram. Ini satu. Ada lagi yang menguatkan dalam beberapa riwayat yang lain, ya. Ada riwayat Abu Rafi. Abu Rafi ini menjadi perantara terjadinya menikah antara Rasulullah dengan Maimunah. Ya, sekali lagi Abu Rafi itu adalah seorang yang menjadi perantara. Kalau bahasa kita mak comblangnya, ya, perantaranya. Sehingga terjadi pernikahan antara Rasul dengan Maimunah. Ternyata Abu Rafi ini meriwayatkan juga hadits yang sama dengan riwayat Maimunah. Dia mengatakan, tazawwaja Rasulullah SAW Maimunah wa huwa halal. Abu Rafi menceritakan bahwa Nabi Muhammad menikahi Maimunah sedangkan dia dalam keadaan sudah halal dari ikhramnya. Maka ini menguatkan riwayat Maimunah yang menyebutkan bahwa Rasulullah menikahi Maimunah sudah dalam keadaan halal dari ikhramnya. Ini penguat yang kedua. Lalu penguat yang ketiga, Rasulullah SAW melarang orang yang ikhram untuk menikah. Maka tidak mungkin Rasulullah melanggar apa yang dihukumkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita katakan pendapat yang kuat adalah pendapat mayoritas para ulama mengatakan bahwasanya orang yang sedang ikhram dilarang untuk menikah, ya, dan Rasulullah menikahi Maimunah, beliau sudah dalam keadaan sudah halal dari ikhramnya. Sampai Abu Rafi mengatakan wa kuntus safira bainahuma. Saat itu aku menjadi utusan Rasulullah ketika menikah. Makanya di sini kita sering katakan bahwasanya dalam menikah itu kalau bisa ada perantara. Dari sejak awal proses sampai jadi kalau bisa ada perantara. Dan perantara ini harus orang terpercaya. Sehingga apa? Yang pertama adanya perantara ini fungsinya meredam fitnah. Ya, sehingga tidak ada saling ketemuan, sering-sering berduaan, ya. Kemudian ngobrol bebas padahal dia belum menjadi istri. Nah, dengan adanya perantara, si perempuan menghubungi perantaranya, si laki-laki menyampaikan kepada perantaranya untuk disampaikan kepada si perempuan. Kemudian diharapkan perantara ini adalah orang yang terpercaya sehingga tidak ada yang namanya pemalsuan, menyampaikan informasi yang tidak lengkap, dibumbui dengan kebohongan, dan lain sebagainya. Dan perantara ini mendapatkan pahala karena menolong orang yang belum menikah bisa jadi menikah. Jadi perantara menikah itu besar pahalanya. Termasuk apa? Termasuk yang disebutkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadits, barang siapa yang menolong kesusahan saudaranya di dunia, maka akan dibebaskan kesulitan dia di akhirat kelak. Di antaranya apa? Ketika seorang mungkin belum punya jodoh, lalu kemudian bahasa kita digatuk no ya, lalu bisa sampai menikah, maka berarti dia telah membebaskan kesulitan seseorang. Dia nanti akan mendapatkan pertolongan di hari kiamat, dan di hari kiamat itu banyak sekali kesulitan. Bisa dipermudah gara-gara kita menolong orang untuk bisa menikah. Kesulitan di hari kiamat sejak di padang mahsyar, kesulitan, kepanasan, tenggelam dengan keringat, karena amal soleh yang kurang, maksiat yang banyak. Kemudian setelah itu dihisab ada kesulitan,
apalagi ketika banyak dosa dan kurang amal, kemudian diserat jembatan atau sebelum jembatan ada mizan timbangan, kemudian ada sirat, itu pun juga sangat sulit, bergantung kepada iman dan amal, yaitu cepat atau lambatnya dia melewatinya. Kemudian ada yang namanya kontorah, tempat qisas dan semisalnya. Itu semua bisa dimudahkan ketika kita menolong orang lain yang sedang kesulitan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis yang berikutnya dari Uqbah ibnu Amir, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahaqqas syuruti an yuwaffa bihi mastahlaltum bihil furuj. Sesungguhnya syarat yang paling berhak untuk ditepati adalah syarat yang diungkapkan tatkala menikah dan menghalalkan, yaitu kehormatan seorang wanita. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Bukhari Muslim. Apa artinya di sini? Ikhwan fiddin azakumullah. Yang namanya syarat, yaitu yang disetujui oleh dua pihak. Rasulullah mengatakan al-muslimuna ala syurutihim. Orang muslim harus memegang syarat yang disepakati. Orang muslim itu, muslim sejati, itu akan menunaikan perjanjian. Ya, tidak mengkhianati, tidak pura-pura lupa. Apapun perjanjiannya, saya hutang ya, kapan bayarnya? Akhir bulan. Lalu akhir bulan pura-pura lupa. Ini namanya tidak menepati syarat. Atau kena ditagih, mana hutangnya kok nggak dibayar? Loh kan saya nggak ngomong bulan ini, bisa jadi bulan depan. Nah ini juga termasuk cara-cara tipu daya. Tidak boleh seperti ini. Orang Islam menepati janji, orang Islam menepati perjanjian. Ya, nah. Dan perjanjian yang harus atau lebih berhak untuk ditepati adalah perjanjian dalam pernikahan. Biasanya dalam pernikahan itu kadang-kadang ya, itu ada perjanjian khusus, ya, syarat khusus. Maka ketika syarat itu tidak menyelisih syariat, maka wajib ditepati. Contoh, perempuan dinikahi oleh seorang laki-laki. Maka perempuannya mengatakan, boleh saya dinikahi kamu, tapi saya punya syarat. Apa syaratnya? Maharnya sekian dan sekian. Ya, misalnya maharnya 50 juta misalnya. Kita nggak bahas masalah afdol atau endaknya. Misalnya ada yang bersyarat begitu. Pertanyaannya, boleh nggak syarat seperti ini? Boleh-boleh saja. Ya. Lalu kemudian si laki-laki mengatakan, ya saya setuju, saya bayarkan dalam jangka setahun. Maka dia wajib membayarkan dan itu adalah salah satu syarat yang paling berhak untuk ditunaikan. Kenapa demikian? Karena seorang wanita ketika menikah, dia memberikan sesuatu yang paling berharga untuk seorang laki-laki yang tadinya tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Dia memberikan kehormatannya kepada dia, lalu dia bersyarat, maka ini yang paling berhak untuk ditepati daripada perjanjian dagang, daripada perjanjian dalam organisasi dan lain sebagainya. Ini lebih patut untuk ditepati. Atau misalnya seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki dengan syarat, kalau kamu menikahi saya, maka saya tidak mau tinggal di kota A misalnya. Boleh nggak bersyarat seperti ini? Ya boleh saja karena ini adalah permintaan. Kalau A atau yang suaminya, laki-lakinya setuju, maka dia harus tepati. Kecuali kalau tanazul nantinya, si perempuan ini ternyata melihat kok nggak maslahat ya di sini, ayo pindah, silakan. Ya. Atau misalnya perempuan bersyarat, saya mau kau nikahi, tapi selama saya masih ada ibu saya harus saya bawa. Kadang-kadang begitu. Karena ibunya sendirian, tidak ada yang merawat, maka si perempuan ini bersyarat kepada sang suami atau calon suaminya, boleh saya menikah, bawa aku kemanapun terserah, tapi aku juga bawa ibu saya. Si lakinya setuju, harus ditepati. Kalau nggak setuju bagaimana? Ya nggak jadi nikah, tidak masalah, kan belum nikah. Atau misalnya syarat dari si laki-laki. Misalnya, laki-laki bersyarat, saya menikahi kamu. Oh ya, tapi saya punya syarat. Ketika saya menikah, maka kamu saya bawa ke Papua misalnya. Karena saya punya pekerjaan di sana.
Si perempuan setuju, ya sudah, ditepati. Atau misalnya karena si laki-lakinya masih belajar di luar negeri misalnya, dia mengatakan saya nikahi kamu tapi dengan syarat bulan depan saya harus balik misalnya ke Mekah atau ke Madinah untuk menyelesaikan studi saya. Si perempuan setuju, dinikahkan, maka ditunaikan perjanjian seperti ini. Ikhwana fiddin azakumullah. Kecuali kalau syarat-syarat yang bertolak belakang dengan syariat, maka tidak boleh dipenuhi dan keberadaan syarat itu sama dengan tidak adanya. Maka tidak perlu ditaati. Seperti misalnya seorang menikahi wanita, wanita bersyarat, ya kamu boleh menikahi saya, tapi syaratnya satu apa? Jangan sentuh aku. Boleh nggak seperti ini? Ngapain menikah kalau seperti ini? Ya. Atau jangan kumpuli aku, seperti ini tidak boleh. Syarat seperti ini wujuduhu ka'adamihi. Keberadaan syarat sama dengan nggak ada, maka berarti nggak ada syarat itu. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah, berikutnya hadis dari Salamah ibnul Aqwa. Semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan qala rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama autasin fil mut'ati thalathata ayyam. Thumma naha anha rawahu Muslim. Dari Salamah ibnul Aqwa, beliau mengatakan Rasulullah pernah memberikan keringanan. Berarti kalau memberikan keringanan asalnya apa? Hukumnya asalnya apa? Tidak boleh. Ada kekeliruan, sebagian orang mengatakan nikah mut'ah itu asalnya halal. Tidak. Nikah mut'ah itu memang asalnya haram. Di sini Rasulullah memberikan kekeringanan pada saat perang Autas untuk menikah mut'ah selama 3 hari saja. Jadi keringanan ini berlaku dalam 3 hari gitu loh. Kemudian Nabi melarang nikah mut'ah lagi. Nanti akan ada ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat dilarang. Perhatikan ikhwan fiddin azakumullah, ketika Rasulullah mengatakan rakhasa, memberikan keringanan, berarti hukum asalnya tidak ada keringanan, berarti enggak boleh. Sama dengan ketika musafir diberi keringanan apa? Menjamak sholat, mengqashar sholat. Berarti kalau enggak musafir hukumnya apa? Menjamak, mengqashar? Haram. Allah memberikan keringanan kepada orang yang sakit, itu pun kalau sakitnya menyulitkan ya. Untuk apa? Untuk tidak puasa, ini keringanan. Berarti ketika sehat boleh nggak puasa? Haram hukumnya nggak puasa. Allah memberikan keringanan kepada orang musafir, untuk apa? Untuk tidak puasa. Berarti hukum asal puasa? Wajib, meninggalkan puasa hukumnya haram. Seperti ini juga demikian. Rasulullah memberikan keringanan 3 hari dalam menikah mut'ah, kemudian dilarang kembali. Berarti hukum asalnya nikah mut'ah itu haram, lalu diizinkan untuk sementara waktu, pernah, kemudian kembali lagi haram selama-lamanya. Ikhwan fiddin azakumullah, apa sih nikah mut'ah itu? Sesuai dengan namanya. Kalau bahasa kita, mut'ah itu nikah kesenangan. Ya. Tetapi para ulama mengatakan bahwasanya nikah mut'ah itu adalah nikah bisyartit tauqid. Nikah tapi syaratnya sementara, semuanya terpenuhi syaratnya. Ya, syarat sahnya. Tapi ada persyaratan yang disetujui untuk sementara. Jadi di situ wali ada, saksi ada, ridho sama ridho ada, mahar ada, tapi untuk sementara disebutkan, saya nikahi kamu dengan mahar sekian untuk 1 bulan. Ini namanya nikah mut'ah. Kita katakan hukum asalnya dilarang, diizinkan ketika sedang perang, ya, karena perangnya lama, kemudian setelah itu dilarang kembali. Oleh karena itu dalam sebuah hadis yang lain dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil mut'ati 'ama Khaibar muttafaqun alaih. Rasulullah melarang nikah mut'ah pada saat perang Khaibar. Hadis ini muttafaqun alaih. Kemudian dari Ali lagi,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an mut'atin nisa wa an aklil humuril ahliyah yauma Khaibar akhrajahu sab'a illa Abu Dawud. Nabi SAW melarang nikah mut'ah pada saat dan juga melarang makan keledai jinak pada saat perang Khaibar. Hadis ini dikeluarkan oleh 7 imam hadis kecuali Abu Dawud. Kemudian dari Rabi' ibnu Sabrah an abihi radhiyallahu anhu anna Rasulullah mengatakan, ini kuntu adintu lakum fil istimta'i minan nisa. Dulu aku pernah memang mengizinkan kalian nikah mut'ah. Wa innallaha qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah. Lalu Allah mengharamkan nikah mut'ah sampai hari kiamat. Faman kana indahu minhunna syai'un falyukhli sabilaha. Siapa yang di kekuasaannya ada istri dengan nikah mut'ah, maka bebaskan dia. Wala ta'khudhu idza ataitumuhunna syai'a, dan jangan kamu ambil apapun yang telah kau berikan kepada dia, maharnya dan lain sebagainya, sudah dibiarkan, tidak usah diambil lagi. Hadits ini riwayat Muslim dan Abu Dawud serta Imam Nasai, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Ikhwan Nabiddin azakumullah, demikianlah nikah mut'ah dalam Islam memang pernah diizinkan untuk sementara waktu, sangat sempit. Itu pun para ulama mensyaratkan ketika sedang kondisi perang, ketika kondisi darurat, sebagian mengatakan demikian. Ketika dia tidak ada istri, ketika dia tidak punya budak perempuan, dalam kondisi terdesak daripada berzina, itu dulu begitu para ulama mengatakan. Tetapi ikhwan nafiddin azakumullah, sekarang ini orang-orang Syiah yaitu bermudah-mudahan dalam urusan nikah mut'ah. Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama, termasuk nikah mut'ah yang diselewengkan sekarang ini adalah oleh orang-orang Syiah. Tadi kita sebutkan nikah mut'ah itu syaratnya terpenuhi semuanya, tapi di situ ada catatan untuk sementara, itu aja. Sehingga ketika waktu lewat dilepas, otomatis berpisah. Tapi orang-orang Syiah, mereka membolehkan nikah mut'ah tanpa wali. Silakan baca dalam kitab mereka Tahdzibul Ahkam. Bisa dicari nanti, juz 7 halaman 254. Di situ diterangkan termasuk fikih nikah mut'ahnya Syiah, tidak ada keharusan untuk minta izin wali. 1, ini penyimpangan yang pertama. 2, di dalam kaum Syiah, nikah mut'ah itu tidak harus pakai saksi. Enggak ada wali, enggak ada saksi. Ketemu di jalan, ngobrol-ngobrol, ayo nikah. Sama dengan zina. Ini penyelewengan. Dan ini termaktub dalam kitab mereka Al-Furu' Minal Kafi. Halaman 5, juz 5 halaman 249. Kemudian, di antaranya juga dibebaskan seorang laki-laki Syiah untuk menikahi wanita meskipun dia pezina. Akhirnya dimanfaatkan oleh wanita-wanita rusak. Dia tahu orang-orang Syiah laki-lakinya suka nikah mut'ah, maka dia pasang tarif. Berapa lama? 3 hari. Berapa dolar gitu. Ya. Akhirnya sama saja dengan pelacuran, tidak ada beda. Enggak pakai wali, enggak pakai saksi. Terus bagaimana caranya? Ya sudah, ketemu di jalan, tawar-menawar untuk berapa hari. Bahkan mereka akhirnya nikah mut'ah itu ada yang sejam. Gak ada bedanya dengan pelacuran. Karena ini sudah dirubah dari nikah mut'ah yang pernah diizinkan dalam Islam. Nah, oleh karena itu, di dalam kitab mereka Tahrirul Wasilah, yang ditulis oleh Imam Khomeini, yang sudah meninggal itu, bahwasanya tidak mengapa menikah mut'ah dengan wanita-wanita pelacur. Dikenal dengan al-baghi. Al-baghi itu wanita jalang, wanita pelacur. Kemudian bahkan ini lebih parah lagi ya, boleh nikah mut'ah sesama laki-laki. Ya, percaya antum? Orang Syiah membolehkan begitu. Kalau nggak percaya silakan buka sebuah kitab Lillahi Tsummalit Tarikh halaman 54. Kemudian di dalam agama orang-orang Syiah, nikah mut'ah tidak ada batasan berapa jumlahnya. Sampai mereka mengatakan
nikahul mut'ati walau bi alf niswah atau imro'ah. Boleh nikah mut'ah meskipun 1000 perempuan. Ya. Dalam kitab mereka Al-Istibsar, yang nama-nama kitab ini semua kitabnya orang Syiah. Kitab rujukan mereka. Al-Istibsar juz 3 halaman 1547. Kemudian bahkan lebih buruk lagi, ya, dalam agama mereka kaum laki-laki yang punya istri untuk menghormati tamunya laki-laki boleh menikahkan istrinya dengan cara nikah mut'ah untuk tamunya yang dihormati. Sudah nggak ada aturan, nggak ada agama lagi kalau seperti ini, nggak ada etika, nggak ada agama. Tamunya boleh menikahi, yaitu istri tuan rumah. Tapi alasannya apa? Alasannya ini nikah mut'ah. Terus bagaimana dengan masa iddah? Kan gitu. Ya. Kemudian, dan ini tertulis dalam kitab Lillahi Tsumma Lit-Tarikh halaman 47. Kemudian, ini agak nggak adil ya. Ini tidak adil. Mereka membolehkan nikah mut'ah, ya. Mereka membolehkan nikah mut'ah hanya untuk kaum wanita umum, bukan anak keturunan dari para imam. Nah, ini agama apa seperti ini? Jadi boleh nikah mut'ah asalkan bukan dari anak-anak putri-putri para imam yang dikenal dengan imam yang maksum. Hanya apa? Hanya kalian-kalian saja orang awam gitu. Makanya mereka yang imam-imam yang diklaim sebagai imam itu, ketika menjelaskan tentang nikah mut'ah, coba ada yang bertanya, Syekh, wahai imam, boleh nggak saya nikahi putri Anda nikah mut'ah? Marah dia. Pasti marah. Karena bagi mereka haram hukumnya nikah mut'ah untuk anak-anak perempuan mereka. Nah, ini agama yang tidak adil, dan itu termaktub dalam kitab Lillahi Walit-Tarikh Tsumma Lit-Tarikh halaman 37 sampai 38. Tapi kita skors untuk adzan, kita lanjutkan setelah adzan. Kita lanjutkan tentang agamanya kaum Syiah. Sebenarnya kalau kita berbicara masalah Syiah, itu karena penyimpangannya sangat-sangat parah, maka sebagian para ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu mereka tidak menyebut Syiah itu Islam. Dia adalah agamanya sudah bukan Islam karena dinyatakan keluar dari agama Islam. Karena penyimpangannya yang sangat-sangat buruk. Nanti kita sebutkan sebentar secara singkat. Adapun Syiah, maka ini adalah suatu kelompok yang mengklaim diri mereka adalah Islam, dan mereka yaitu mengeluarkan pemikiran tentang cinta Ahlul Bait. Ini yang dominan. Hanya saja dalam prakteknya mereka mengatakan cinta Ahlul Bait, tetapi sebenarnya mereka benci mayoritas Ahlul Bait. Karena maksud mereka Ahlul Bait hanya pada Ali, Hasan, Husain saja. Lalu disebutkan sahabat semuanya kafir kecuali 2, Salman Al-Farisi dan Miqdad Ibn Aswad, yang ada hubungan dekat dengan Ali, itu saja. Jadi intinya mereka tidak mencintai Ahlul Bait. Aisyah radhiyallahu anha jelas Ahlul Bait, keluarga Rasulullah, tapi Aisyah dikafirkan oleh mereka. Isi-isi Nabi yang lainnya jelas Ahlul Bait. Kemudian Abu Bakar, keluarga Rasulullah juga, dibuang. Jadi intinya mereka dikenal dengan Syiah, yaitu Syiatu Ali, pembela Ali yang betul-betul berlebihan. Dan tingkatan mereka itu macam-macam. Ada yang sampai paling tinggi itu menuhankan Ali. Ada. Terutama ketika mereka dihukum oleh Ali, marah ketika diunggul-unggulkan demikian. Lalu dihukum mereka ini dengan dibakar. Lalu mereka mengatakan, oh ini berarti Tuhan ini, Ali ini. Kenapa? Karena ada hadits, la yu'adzibu bin nari illa rabbun nar. Tidak boleh menghukum orang itu dengan dibakar kecuali Allah, Tuhan yang punya api. Berarti Ali ini Tuhan gitu, sampai seperti itu. Ya. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, mereka juga biasa dinamai Rafidhah atau Rafidhi. Kenapa demikian? Sebabnya adalah karena mereka ini datang kepada cicitnya Ali yang bernama Zaid bin Ali bin Husain ibn Ali bin Abi Thalib, datang kepada beliau, lalu kemudian memaparkan 2 nama,
Ya. Kemudian orang-orang Syiah mengatakan, wahai Zaid, bagaimana menurutmu dua nama Abu Bakar dan Umar? Apakah engkau mengingkari mereka? Jadi pengen mendapatkan dukungan dari cicitnya Ali bin Abi Thalib. Maka Zaid mengatakan, huma sahiba jaddi bal atawallahuma. Dia berdua, Abu Bakar dan Umar, sahabat dekatnya Nabi, sahabat dekatnya kakekku yaitu Ali bin Abi Thalib, dan aku mencintai mereka berdua. Lalu kemudian mereka menolak, tidak mau. Jangan mata demikian. Lalu mereka apa? Mereka memisahkan diri dari kelompok kaum muslimin. Maka saat itu mereka karena menolak, Rafadhah itu menolak perkataan Zaid Ibnu Ali bin Husain bin Ali, maka mereka dikenal dengan Rafidhah atau Rawafid atau Rafidhi, kelompok yang menolak pernyataan Zaid yang mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar adalah sahabat dekatnya Ali, dan Abu Bakar dan Umar itu dicintai oleh Zaid, cicitnya Ali bin Abi Thalib. Ikhwan fillah azakumullah, keyakinan mereka tentang Al-Quran ini satu saja sudah membuat kufur. Apa itu? Dalam kitab mereka dikatakan seperti kitab Usulul Kafi. Usulul Kafi kitab mereka, ma'ruf. Ya. Kalau di Ahlussunnah wal Jamaah itu sepadan dengan kitab Bukhari. Usulul Kafi ini. Dalam Usulul Kafi dikatakan lam yajma'al Qur'ana illa kullahu illal a'immah. Tidak ada yang mampu mengumpulkan semua Al-Quran kecuali hanya para imam, maksudnya imam Syiah. Ya. Kemudian para ulama juga membantah, lalu bagaimana dengan firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah mengatakan sungguhnya kami menurunkan Al-Quran ya sebagai kitab peringatan dan kami yang menjaga keutuhannya. Berarti Al-Quran yang kita baca selama ini ya itulah Al-Quran. Ya, jadi mereka meyakini bahwasanya Quran kita ini sepertiga yang asli. Terus mana yang 2/3? Disimpan pada tangan imam-imam yang mereka anggap sebagai imam mereka. Kemudian keyakinan mereka terhadap para sahabat Nabi. Ya. Jadi yang pertama sudah mengingkari kesempurnaan Quran. Ini kufur. Lalu yang kedua mereka meyakini keyakinan yang buruk terhadap para sahabat Nabi. Al-Kulaini dalam kitab Furu'ul Kafi, ini kitab mereka juga orang-orang Syiah, halaman 115. Al-Kulaini mengatakan dari Ja'far As-Sadiq, kana nasu ahlu riddah ba'dan nabi illa thalatha, faqultu mani thalatha, qala al-Miqdad wa Abu Dzar wa Salman al-Farisi. Tambahan di sini Abu Dzar. Kata beliau atau kata dia, manusia setelah wafat Nabi mereka kufur semuanya kecuali 3 orang saja. Lalu ditanya siapa dia? Miqdad ibn al-Aswad, Abu Dzar dan Salman al-Farisi. Abu Bakar lewat. Umar apalagi? Utsman juga demikian. Bahkan 3 orang di sini semuanya dibilang perampok kepemimpinan Ali. Perkataan itu begitu. Jadi kalau ada orang Syiah tidak mengakui demikian, ada lagi nanti prinsip agama mereka taqiyah, pura-pura. Jadi biasa mereka. Bahkan mereka mengatakan agama ini 9/10-nya harus ada taqiyah. Itu ada dalam kitab mereka. Jadi pantas kalau orang Syiah itu masuk ke sana kemari menyembunyikan diri. Bersama orang-orang Ahlussunnah seperti Ahlussunnah. Tapi ketika mereka berkuasa habis Ahlussunnah ini. Dibunuh betulan. Makanya ada ritual mereka mukul-mukul dengan senjata berdarah-darah, itu membiasakan diri mereka tega membunuh orang lain yang tidak seakidah. Di antara fungsinya seperti itu. Kemudian ikhwana fiddin azakumullah, Al-Majlisi mengatakan dalam kitab Haqqul Yakin halaman 522 termasuk rujukan kaum Syiah. Apa katanya? Al-Majlisi mengatakan innahu qala li Ali ibn Abil al-Hasan ibn al-Hasan maulan lahu
li 'alaika haqqul khidmah fa akhbirni an Abi Bakrin wa Umar. Pembantunya Ali ibnul Husain, berarti cucunya Ali, namanya Ali juga. Pembantunya Ali bin Husain berkata, engkau punya hak aku berkhidmah kepadamu. Jadi aku punya kewajiban berkhidmah kepada engkau, wahai cucunya Ali. Maka beritahu aku, wahai cucunya Ali, siapa sebenarnya Abu Bakar dan Umar? Bagaimana kondisi mereka? Maka kata Ali bin Husain bin Ali, tapi ini nukilan yang palsu sebenarnya, karena nggak ada riwayat yang sahih dalam hal ini. Maka berkata Ali bin Husain bin Ali, innahuma kana kafiraini. Perhatikan, ini nyata-nyata. Jadi kalau mereka mengatakan, oh enggak, kami tidak mengkafirkan Abu Bakar Umar, bohong. Karena dalam kitab mereka sampai hari ini termaktub dan tidak dihapus, tidak diralat. Di antaranya adalah kitab Hakul Yakin. Dikatakan di situ sesungguhnya dia berdua, yaitu Abu Bakar dan Umar, kedua-duanya adalah kafir. Lebih parah lagi di sini, walladzi yuhibbuhuma fahuwa kafir. Antum cinta nggak kepada Abu Bakar Umar? Antum cinta, jelas. Disebutkan di sini, siapa saja yang mencintai Abu Bakar Umar berarti dia kafir juga. Kita ini dikafirkan sebenarnya. Ya. Kemudian ikhwan nafiddin a'azzakumullah, dalam hal menambah-nambahi ayat itu ada dalam agama mereka. Ambil contoh misalnya, atau dalam tafsir mereka tambah-tambahkan kalimat-kalimat. Contoh ya, dalam surat An-Nahl, Allah mengatakan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 90. Wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi. Perhatikan, Allah melarang kamu dari al-fakhsya. Apa fakhsya itu? Perbuatan keji, al-munkar, kemungkaran, wal baghi, kedzaliman. Perbuatan keji, kemungkaran, kedzaliman dilarang oleh Allah. Mereka mengatakan dalam tafsir Al-Qummi, ini juga tafsir mereka, rujukan mereka. Kalau bagi Ahlussunnah ini seperti tafsir Al-Quran Al-Azim Ibnu Katsir bagi orang Ahlussunnah. Ya, jadi Ibnu Katsirnya mereka itu namanya tafsir Al-Qummi, halaman 218. Perhatikan perkataan mereka. Tentang tafsir wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi, qalu al fakhsya'u Abu Bakrin wal munkaru Umar wal baghyu Utsman. Mereka mengatakan yaitu fakhsya itu adalah Abu Bakar. Nyambung dari mana? Allahu a'lam. Al munkar itu adalah Umar. Al baghi itu adalah Utsman. Coba ditafsirkan demikian. Padahal al-fakhsya perbuatan keji, al-mungkar kemungkaran, baghi itu ya kedzaliman. Tapi ditafsirkan al-fakhsya Abu Bakar, mungkar Umar, baghi Utsman. Bahkan ikhwan fillah azakumullah, ada perayaan tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram mereka merayakan hari istimewa dengan cara apa? Mereka mendatangkan seekor anjing dengan diikat. Ya. Diikat, di satu besi ditancapkan, diikat, kemudian apa? Mereka memberi nama anjing ini dengan Umar, bahkan kadang-kadang dipilok itu, Umar, badannya anjing itu. Ya, lalu mereka mengepung, sambil menari-nari, mengepung, kemudian mereka melempari dengan batu, mereka memukuli dengan apapun yang mereka bawa, sampai anjing itu mati. Lalu mereka bersorak gembira. Dengan kematian anjing ini, mereka mengingat peristiwa kematiannya siapa? Umar. Padahal Umar dibunuh oleh orang Majusi, namanya siapa? Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Dan anehnya lagi, mereka menggelari pembunuh Umar ini diberi jasa, dianggap berjasa. Karena menguatkan agama mereka. Mereka menggelari Abu Lu'lu' al-Majusi yang pernah membunuh Umar dengan Baba Syuja'uddin. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bapak pemberani dalam agama. Sang bapak pemberani. Padahal orang Majusi. Ya. Kemudian ikhwan nafiddin azakumullah, kalau seperti ini adanya, lalu bagaimana dengan ayat Allah wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor, dan seterusnya dijanjikan surga orang-orang yang awal masuk Islam.
termasuk Abu Bakar, Umar, dijanjikan surga, ya. Kemudian bagaimana dengan sabda Rasulullah, afdalu ummati ba'dal anbiya Abu Bakrin, manusia terbaik setelah para nabi adalah Abu Bakar. Kemudian di mana sabda Rasulullah, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasi yang hidup zamanku. Semua sahabat Nabi, orang-orang terbaik. Taib, ditambahkan lagi keyakinan mereka kepada para imam mereka, imam sekian belas itu, mereka meyakini bahwa imam-imam mereka adalah imam yang maksum. Apa artinya maksum? Tidak akan pernah salah. Ya, Nabi saja salah lalu dikoreksi oleh Allah, ini melebihi Nabi. Mereka mengatakan bahwasanya Ja'far As-Shadiq mengatakan, nahnu khuzanu ilmillah, nahnu turjumanu amrillah. Kami adalah pemegang rahasia perbendaraan ilmunya Allah. Apa artinya? Imam-imam tahu gaib. Ini klaim mereka. Kami adalah penerjemah yang bisa melaksanakan perintah Allah. Nahnu qaumun ma'sumun. Kami adalah kaum khusus yang dijaga dari kesalahan. Ini maksudnya. Umira bi ta'atina wa nuhya an ma'siyatina. Kami ini manusia diperintahkan taat kepada kami dan dilarang durhaka kepada kami. Nahnu hujjatullahil balighah ala man dunas sama'i wa fawqal ardi. Kami sebagai hujjah Allah untuk semua yang di bawah langit dan di bumi. Pernyataan ini sampai hari ini ada dalam kitab mereka Usulul Kafi halaman 165. Tapi sebenarnya masih banyak penyimpangan mereka, kita ambilkan dikit-dikit saja. Kemudian ada bagi mereka keyakinan taqiyah, yaitu berpura-pura. Mereka mengatakan iya tapi tidak, tidak tapi iya, biasa. Kenapa demikian? Dalam agama mereka diajarkan. Al-Kulaini mengatakan dalam kitabnya Usulul Kafi halaman 482, qala Abu Abdillah ya Aba Amr inna tis'ata a'syarid dini fit taqiyah wala dina liman la taqiyata lahu. Kata mereka, Abu Abdillah mengatakan, wahai Abu Umar, sesungguhnya 9/10 dari agama ini isinya adalah taqiyah, pura-pura, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak melaksanakan taqiyah ini. Jadi ketika masuk ke suatu komunitas supaya bisa mengurusi dan menjadi pengurus, nanti bisa berdakwah, menyampaikan syubhat-syubhat mereka, keyakinan mereka, maka mereka mengaku sebagai orang Ahlus Sunnah. Ditanya apakah kau iman kepada Abu Bakar dan Umar, mereka mengatakan iman. Engkau cinta kepada Abu Bakar dan Umar, mereka mengatakan cinta. Di hati mereka mengatakan benci dan dikatakan itu kafir, Abu Bakar dan Umar. Tapi demi mendapatkan, yaitu apa? Tujuan mereka, agama mereka mengajarkan supaya berpura-pura. Ya. Kemudian ikhwanna fiddin, a'azzakumullah, mereka adalah orang yang paling rajin membuat hadis palsu. Dan mereka membuang hadis sahih ketika riwayatnya ditemukan bukan dari sahabat-sahabat yang 3 tadi. Kalau Ali pasti. Kalau enggak dari Abu Dzar, Salman, Mikdad, itu saja yang diterima. Yang lainnya tidak diterima. Hilang agama kalau demikian caranya. Kemudian ikhwanna fiddin azakumullah, lalu di antara mereka atau mereka juga menghalalkan darahnya orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka, seperti dalam kitab mereka Al-Mahasinun Nafsiyah halaman 166. Ya. Lalu kemudian mereka meyakini adanya mut'ah dengan cara yang sebebas-bebasnya seperti binatang. Padahal mut'ah itu memang pernah dibolehkan dalam kondisi darurat. Itu pun apa? Itu pun hanya sempat dibolehkan bagi kondisi darurat perang. Kemudian dengan syarat seperti nikah biasa hanya saja dipulihkan hanya sementara waktu itu saja, lalu setelah itu dilarang semuanya sampai hari kiamat. Ikhwanna fiddin a'azzakumullah. Yang terakhir mungkin kita sebutkan dikit aja, yaitu tentang mudharat daripada nikah mut'ah. Di antaranya adalah nikah mut'ah karena untuk sementara maka tujuan syariat nikah itu tidak terlaksana. Tujuan menikah itu apa?
husulus sakinati wal mawaddati warahmah. Kan gitu. Semua orang menikah, orang Islam itu ingin mendapatkan sakinah. Apa sakinah? Ketenangan. Mawaddah, saling mencintai. Warahmah, rahmatnya Allah didapatkan. Membangun sebuah keluarga. Kalau orang menikah mut'ah sementara, bubar. 2 mudaratnya, tashwish nikah syar'i, akan merusak nikah syar'i. Orang yang sudah menikah beneran lalu menikah syar'i, lalu menikah mut'ah, maka nikah syar'inya tercampuri dengan nikah mut'ah. Perempuan yang dinikahi dengan syar'i lalu kemudian dinikahi dengan mut'ah, hancur kemudian. 3, ketika nikah mut'ah tidak ada aturan yang namanya masa iddah dan lain sebagainya, tanpa wali, maka akibatnya bercampur nasab. Tadi kita katakan tadi, seperti tamu membolehkan nikah mut'ah istrinya kepada tamunya. Maka bercampur nasabnya, tidak jelas ini anak siapa. Kemudian bermunculan penyakit-penyakit yang sebabnya adalah kebebasan dalam nikah mut'ah. Kemudian juga akhirnya orang lebih condong kepada nikah mut'ah daripada nikah syar'i. Karena mereka bebas melepas. Kemudian juga para ulama mengatakan munculnya wanita-wanita nakal. Maksudnya nakal apa? Bukan nakal suka mukul, bukan. Wanita rusak. Dia tahu, oh ini laki-laki nikah sementara kepada saya. Pasang tarif. Ya boleh 1 hari sekian juta. Ya, bahkan lebih singkat lagi untuk setengah hari, bahkan lebih singkat lagi untuk 1 jam, sama dengan zina akhirnya. Kemudian ini sama halnya merendahkan kaum wanita yang telah ditinggikan derajatnya dalam agama Islam. Ikhwan fillah azakumullah, inilah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada yang bertanya? Kalau ada silakan. Kalau ada. Gak ada. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Allahu a'lam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.